Shalom, Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita bersuka cita untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan boleh kita jalani. Dan kita juga rindu agar dalam menjalani hari ini terang Tuhan menerangi setiap langkah kita. Dan untuk itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya biarlah kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Yesus, sungguh kami bersuka cita untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dan kami rindu dalam menjalani hari ini senantiasa di dalam terang-Mu. Dan lewat firman-Mu yang akan kami dengar bersama, berilah hati kami terbuka untuk mengerti dan Engkau teguhkan untuk menghidupi. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-51. Demikian tertulis di sana. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang kita baca ini adalah jawaban Yesus kepada orang-orang Yahudi yang mendebat dia ketika mereka berada di Bait Allah. Mereka mempertanyakan, siapakah Yesus itu? Seperti yang tertulis dalam Yohanes 7 ayat 25 yang mengatakan, mereka bertanya, siapakah engkau? Saudara-saudara, pertanyaan ini sesungguhnya juga mengandung penolakan dan ketidakpercayaan mereka kepada Yesus sendiri terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus tentang dirinya, bahwa dia adalah anak tunggal Allah dan memiliki hubungan yang satu dengan Bapanya yang di sorga, dalam kehendak maupun dalam apa yang difirmankannya. Karena itu, saudara-saudara, kendatipun Yesus kemudian menjawab pertanyaan mereka yang menjelaskan bahwa setiap perkataan dan yang dia lakukan tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi sebagaimana yang diajarkan Bapanya kepadanya, seperti yang dia katakan dan tertulis di dalam ayat 38a, di sana dikatakan, apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Alih-alih orang banyak atau mereka percaya kepada perkataan Yesus, tetapi sebaliknya penolakan terhadapnya semakin keras dan kebencian mereka semakin bertambah. Dan bahkan mereka menyebut Yesus sedang kerasukan setan oleh karena perkataan yang disampaikan kepada mereka. Demikianlah penolakan ini dan kebencian itu juga berujung dengan maksud mereka kemudian hendak membunuh Yesus dengan mengambil batu dan hendak melempari dia. Tetapi sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat 59b, hal itu tidak dapat terjadi oleh karena Yesus kemudian menghilang dan meninggalkan Bait Allah. Saudara-saudara, dalam perdebatan itulah Yesus berkata seperti firman yang kita baca tadi, yang menjelaskan tentang apa yang dia lakukan dan dirinya sendiri, dan bagaimana orang-orang seharusnya menyikapi firman yang dia sampaikan. Seperti yang tertulis yang kita baca tadi, di sana dikatakan, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, terlepas dari
perdebatan atau penolakan orang-orang Yahudi kepada Yesus pada waktu itu. Namun yang utama bagi kita sekarang adalah apa yang dikatakan Yesus itu adalah suatu firman kebenaran. Dan karena itu layak kita percaya. Dan selanjutnya tentu kita pun perlu mengerti apakah yang hendak Yesus katakan lewat firman yang sudah kita baca tadi sebagai terang bagi kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya, atau kepada orang-orang yang mendengarkan firman ini tetapi belum percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, yang pertama yang dapat kita pahami dari firman tadi adalah sebagaimana yang sudah dikatakan semula, perdebatan ini berdasarkan pertanyaan siapakah Yesus. Dan lewat firman ini menegaskan bahwa orang-orang dapat lepas dari kuasa maut itu adalah oleh karena Yesus sendiri lewat orang-orang menuruti firman-Nya. Demikianlah tadi dikatakan, barang siapa menuruti firman-Ku. Kataku di sini menunjuk diri Yesus sendiri. Dengan kata lain dapat kita samakan ketika Yesus berkata, atau dalam kalimat, barang siapa menuruti aku. Dan dari hal ini firman Yesus adalah menunjuk kepada dirinya sendiri. Atau firman-Nya sendiri. Nah, yang kedua, saudara-saudara, dari kata menuruti yang berarti melakukan, maka menuruti firman-Ku berarti itu hendak memanggil kita untuk melakukan firman Yesus atau menghidupi firman Yesus. Namun di dalam perkataan seturut dengan bahasa Yunani, dalam arti mentaati yang dipakai di sini adalah hupako, ini juga bisa berarti mendengar. Maka bila kita hubungkan dengan kata atau pengertian mendengar itu, maka firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Roma 10 ayat 17 yang mengatakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Itu berarti ketika kita mau mendengar, maka firman itu sendiri berkuasa untuk menumbuhkan, menimbulkan iman pada diri kita kepada Dia yang berfirman. Dan buah dari firman, buah dari iman itu adalah ketaatan. Hal ini misalnya bisa kita bandingkan dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 8 tentang iman Abraham. Di sana dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya untuk milik pusakanya. Atau pada ayat 17 yang berkata, karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Jadi sekali lagi perkataan Yesus ini yang menyebutkan bagi mereka untuk menuruti firman-Nya atau bagi kita agar menuruti firman-Nya, berarti ketika kita mau mendengar firman itu, maka firman itulah yang berkarya
untuk menimbulkan iman dan ketaatan bagi apa yang difirmankan. Demikianlah, baik iman maupun ketaatan itu adalah pekerjaan firman itu sendiri dan bukan diri kita, yang di dalamnya kuat kuasa Roh Tuhan menjadikannya hidup di dalam diri kita. Yang ketiga, saudara-saudara, berhubungan dengan penggalan kalimat firman yang kita baca tadi, yaitu ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata maut di sini tidak berarti dalam konteks kematian badani yang setiap kita akan alami, tetapi kematian oleh karena upah dosa. Sebab kuasa dosalah yang membawa maut. Dan kematian oleh upah dosa itu berarti kekal, bila dosa itu tidak diampuni. Dalam konteks inilah Yesus hendak menegaskan bahwa pelayanannya, terlebih ketika ia mati di kayu salib, berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan dari hal itu, kita, dalam hal ini orang yang percaya, itulah jalannya kita terbebas dari maut sampai selama-lamanya. Dalam pengertian inilah Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10b, di sana dikatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Jadi kata hidup di sini adalah lawan dari kata maut yang berasal dari buah dosa. Jadi kematian badani seperti semua orang akan alami, tidak serta-merta diartikan kematian karena dosa. Karena itu bahkan ketika kita masih hidup sekalipun, sesungguhnya kita dapat dikategorikan telah berada dalam kematian kekal, jikalau dosa-dosa kita belum diampuni. Demikianlah Yesus berkata kepada orang yang masih hidup pada waktu itu, barang siapa menuruti firman-Nya, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Artinya, kuasa dosa yang membawa maut yang kekal tidak akan dialami oleh orang yang menuruti firman-Nya. Karena itu, saudara-saudara, firman ini memanggil kita untuk menghidupi firman itu lewat mendengarkan dan mengimani dan kemudian mentaati firman itu, di mana kuat kuasa Roh Tuhan yang menolong dan memampukan kita untuk mengerjakannya. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan bagimu ya Yesus, yang telah mengorbankan dirimu, engkau mati di salib untuk menebus dosa-dosa kami, agar kami boleh terbebas dari kuasa maut, yaitu kematian yang kekal. Dan firman-Mu hari ini memanggil kami untuk menuruti firman-Mu, agar melaluinya boleh nyata dan berlaku kuasa Tuhan yang akan memperbaharui dan juga menjadikan kami tidak berada di bawah hukuman dosa, namun terlepas daripadanya dan menjalani kehidupan yang kekal. Biarlah sukacita ini senantiasa mengiring setiap langkah hidup kami, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah Engkau merdekakan dari kuasa dosa, sehingga dosa itu juga tidak lagi berkuasa yang dapat membinasakan dan mencobai kami di dalam setiap apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan menolong kami dan terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus ya Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
panorango rohau manjupakon hang Tuhan ai horando tondu bani hatamu humbani gokni hudo hupindahi bohimu ajar hon hama ubaku hapitoranmu hatamu doriga banina heu anjapanonda bani dalanku hatamu doriga banina heu anjapanonda bani dalanku humbani gokni hudo hupindahi bohimu ajar hon hama ubaku hapitoranmu hatamu doriga banina heu anjapanonda bani dalanku hatamu doriga banina heu anjapanonda bani dalanku anjapanonda bani dalanku. GKPS